Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang dinamika rotasi. Nah, ini untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing. Silakan. Selesai. Untuk peta konsepnya, nah kalian bisa lihat gambar berikut. Di sini ada gambar dari peta konsep yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ada dinamika rotasi dan kesetimbangan. Nah, dinamika rotasi kemarin kita sudah belajar macam-macamnya. Sekarang kita akan belajar tentang kesetimbangan. Ada kesetimbangan partikel, titik berat, titik pusat massa, dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar, nanti kita akan belajar tentang syarat kesetimbangan dan jenis kesetimbangannya saja. Untuk kesetimbangan partikel, nah di sini nanti saya akan jelaskan. Kemudian titik berat, di sini ada dua macam titik berat benda, yang beraturan dan tak beraturan. Yang beraturan ada 3 sistem ya. Sistem 1 dimensi, sistem 2 dimensi, dan sistem 3 dimensi. Mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Benda tegar itu sendiri adalah benda yang tidak berubah bentuk bila diberi gaya dari luar. Nah, yang pertama ada sebuah batu. Kemudian yang kedua ada sebuah plastisin berwarna kuning. Setelah kita tekan ya oleh tangan, ternyata batu ini tetap bentuknya tidak berubah, sedangkan plastisinya berubah menjadi gepeng. Ini membuktikan bahwa benda tegar merupakan benda yang bentuknya tidak berubah apabila mendapat gaya dari luar. Sehingga setiap elemen benda tersebut memiliki hubungan yang tetap satu terhadap yang lainnya. Seperti gambar ini ya. Untuk macam-macam kesetimbangan ini sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kesetimbangan statis, yang kedua ada kesetimbangan dinamis. Untuk kesetimbangan statis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesetimbangan labil, kesetimbangan stabil, dan kesetimbangan netral. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Ini jika labil, ini kalau dijatuhkan dia tidak akan kembali berdiri seperti ini lagi. Terus kalau yang stabil, ini dimiring-miring ke kanan ke kiri, dia akan kembali seperti ini lagi. Sedangkan jika bentuknya seperti ini netral, mau digelindingin bentuknya seperti ini, titik setimbangnya akan tetap. Sedangkan kesetimbangan dinamis itu adalah benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan atau bergerak melingkar beraturan. Jadi ketika benda itu bergerak. Kita bisa uraikan satu persatu. Yang pertama ada kesetimbangan labil atau goyah. Jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada benda tersebut, kemudian dihilangkan, maka benda tidak kembali ke kedudukan setimbang semula, bahkan meninggalkan gangguan itu. Ya, contoh, jika ada bola di atas bukit, kita gelundungkan, dia pasti akan jatuh ke bawah ya. Nah, jatuh ke bawah ini nggak mungkin tiba-tiba dia bisa ada di atas lagi. Nah, ini yang disebut kesetimbangan goyah. Ciri kesetimbangan labil adalah jika diberikan gaya atau gangguan maka titik beratnya turun ya. Jadi karena benda ini turun seperti itu ya. Yang kedua ada kesetimbangan stabil atau mantap. Jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada benda tersebut, kemudian dihilangkan, maka benda akan kembali ke kedudukan setimbang semula. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Jika ada sebuah bola, kita tarik ke atas kanan atau tarik ke atas kiri. Nah, ketika kita lepaskan, dia pasti akan kembali ke bawah ke sini ya. Ini yang disebut kesetimbangan stabil. Ciri kesetimbangannya, jika diberikan gaya atau gangguan, maka titik beratnya naik ya. Jika ditarik ke atas, nah titik beratnya kan jadi naik. Ini ditarik ke atas kanan juga sama.
Yang ketiga, ada kesetimbangan netral atau indifferent. Jika gangguan kecil atau gaya diberikan pada benda, maka benda akan bergerak. Tetapi, jika gaya dihilangkan, maka benda akan kembali diam pada kedudukan seimbang yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalau netral ya udah di bidang datar seperti ini, benda atau bola ini digelindingkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dia akan sama ya. Itu yang disebut kesetimbangan netral. Ciri-cirinya, jika diberikan gaya atau gangguan, maka titik beratnya tetap tidak naik ataupun tidak turun ya, karena bidangnya juga rata. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, benda dalam keadaan seimbang atau setimbang statik jika benda diam dan seimbang. Sedangkan benda dalam keadaan seimbang dinamis ya atau dinamik jika benda bergerak dengan percepatan linier A sama dengan 0 dan percepatan sudut alfa sama dengan 0 ya. Misal, benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan atau bergerak melingkar beraturan. Ini untuk contoh dari kesetimbangan dinamis ya. Untuk syarat kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi, kalian bisa lihat di sini. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0, sigma tau A sama dengan 0 ya. Tau ini untuk kesetimbangan rotasi, sedangkan gaya F ini untuk kesetimbangan translasi ya. Kenapa sama dengan 0? Karena dia titiknya setimbang, tidak bergoyang-goyang. Kesetimbangan suatu benda dapat diperkirakan dengan memperhatikan kedudukan titik beratnya ketika gangguan kecil terjadi. Kedudukan titik berat benda dapat naik, turun, dan tetap dari kedudukan semula bila gangguan kecilnya dihilangkan. Ya, jadi kalau misal tidak ada gangguan kecil ya udah dia tetap. Tetapi ketika ada gangguan kecil, kedudukan titik beratnya bisa naik, bisa turun, dan bisa juga tetap. Tergantung kesetimbangannya apa dulu. Ya. Ini yang disebut kesetimbangan statik benda tegar. Apabila masih kesulitan atau kebingungan, kalian bisa tanya saja ke saya di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.